karena waktu Jumat kita mulai saja nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pada kesempatan ini sampai dengan pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, masih bisa bersilaturahim dalam rangka sosialisasi untuk pelaksanaan CJIBF 2023 ini. Selanjutnya pada kesempatan ini terima kasih kepada Bapak Ibu dari Kabupaten Kota yang pada kesempatan ini sudah hadir kurang lebih 27 dari kabupaten kota dan kemungkinan yang lain nanti masih menunggu. Namun untuk menyingkat waktu kita mulai saja. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin pada kesempatan ini karena ini masih di depan itu masih ramai untuk perlombaan-lombaan dalam rangka HUT kemerdekaan. Ini tadi saya langsung bergabung di sini. Mohon maaf ini masih pakai pakaian olahraga, ya. Mohon izin. Dan sekaligus mohon izin Ibu Kadis, Ibu Sakinah, posisi saat ini masih perjalanan dari Jakarta. Beliau kurang lebih 2 hari kemarin ada tugas ke Jepang ke Tokyo terkait dengan promosi peluang investasi yang ada di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan pada kesempatan ini kami mulai saja. Jadi terkait dengan pelaksanaan CJIBF, saya kira Bapak Ibu juga sudah perso bahwa CJIBF ini sudah rutin kita lakukan setiap tahunnya. Jadi sudah rutinitas setiap tahun kita lakukan terkait dengan pelaksanaan CJIBF ini. Harapan dan tujuannya adalah mempromosikan terkait dengan peluang investasi yang ada di Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan CJIBF 2023 ini, ini rencananya akan dilaksanakan di Taman Lumbini, Kecamatan Candi Borobudur, di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Pelaksanaannya rencananya tanggal 21 sampai dengan 22 Agustus 2023. Ini rencananya seperti itu. Nah, terkait dengan tema, jadi tema untuk CJIBF 2023 ini adalah Circular Economic for Central Java Sustainable Growth. Ini tema ini diangkat harapannya bisa mendukung upaya pemerintah di dalam percepatan pengembangan energi terbarukan dan juga pelaksanaan program Zero Waste. Ini harapan kita bersama. Nah, kami sampaikan, jadi agenda terkait dengan pelaksanaan CJIBF di 2023 ini, yang pertama adalah one-on-one meeting, kedua adalah business forum, ketiga adalah investor dinner, dan keempat adalah investment tour. Jadi ini agenda yang akan kita lakukan 2 hari dalam pelaksanaan CJIBF tersebut. Nah, terkait dengan agenda one-on-one meeting, ini akan dilaksanakan hari pertama ini, hari pertama dan hari kedua juga bertempat di Hotel Manohara. Hari pertama rencananya adalah secara luring, hari kedua ini secara hybrid. Jadi nanti kalau hari pertama ada investor yang pada saat pertemuan itu masih Mbak Mas. Sini tidak ada. Dia yang kepala. Sini semuanya Mbak. Masih mute, Mas. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi untuk one-on-one meeting ini saya kira juga sudah seperti biasa, cuma pada waktu biasa itu secara daring. Kalau ini adalah secara luring dan juga hari keduanya nanti akan kita lakukan secara hybrid. Jadi kalau pada saat nanti investor dinner itu masih ada para investor yang ingin bertanya-tanya atau secara detail mengetahui terkait dengan proyek yang kita tawarkan. Jadi hari kedua nanti bisa juga bertatap muka di Hotel Manohara.
Dan juga kita tujuannya adalah mempertemukan para calon investor dengan para pemilik proyek atau pengelola kawasan industri yang ada di Jawa Tengah. Agenda yang kedua adalah bisnis forum. Jadi bisnis forum ini nanti Bapak Ibu juga bisa meresani terkait dengan agenda bisnis forum. Ini tadi saya matur pelaksanaannya adalah bertempat di Taman Lumbini, kawasan Candi Borobudur, dan juga harapannya nanti pada saat bisnis forum nanti akan dilakukan talkshow dari para pembicara. Selanjutnya investor dinner. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua, peserta CGIBF ini kurang lebih 250. Ini yang 50 adalah dikategorikan dalam undangan VIP. Jadi terkait dengan undangan VIP ini, karena kita ini berkolaborasi, bekerja sama dengan Bank Indonesia. Jadi nanti terkait dengan mana saja yang masuk ke dalam VIP ini kita berkolaborasi bersama dengan Bank Indonesia. Selanjutnya akan dilakukan juga investment tour. Jadi para calon investor tadi yang termasuk dalam VIP ini akan kita turkan sekitar Kabupaten Magelang. Dan juga pada saat pelaksanaan nanti tanggal 20 di tanggal 21 artinya hari pertama ini nanti akan ada juga kayak sejenis pameran gitu nggih. Showcase nanti dari beberapa kawasan industri itu akan kita showcasekan, artinya di ikut pameran di situlah dibuatkan stand-stand seperti itu. Itu rencananya seperti itu. Dan juga nanti ada Bank Jateng dan juga dari Asita nanti akan ditempatkan di situ, dan juga UMKM. Kalau kami terkait dengan yang untuk pameran ini, kemarin kesepakatan dengan Bank Indonesia kami untuk koordinir kawasan industrinya. Sedangkan untuk UMKM-nya nanti akan ditentukan dari Bank Indonesia, karena Bank Indonesia juga mempunyai binaan UMKM yang ada di kabupaten kota. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, next Mas. Terkait dengan agenda nggih. Agenda untuk pelaksanaan CGIBF ini. Jadi tadi saya matur bahwa pelaksanaan ini dimulai hari Senin tanggal 21 Agustus. Diawali jam 9 pagi one on one meeting secara luring. Ini hari pertama. Nah, pada kesempatan one on one meeting nanti kami nanti juga mohon bantuan dari Bapak Ibu Kabupaten Kota. Nanti juga bisa menugaskan satu personil. Artinya mewakili kabupaten, misalnya ada investor yang tertarik, misalnya kalau di kabupaten mana ya, Kabupaten Semarang yang gampang. Nah ini nanti ada perwakilan dari Kabupaten Semarang yang bertugas dalam one on one meeting. Nah selanjutnya pukul 2, jadi pukul 2 itu akan kita kita agendakan mulai untuk acara bisnis forumnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa dipersani. Untuk jam 2 itu mulai registrasi, dan juga nanti mulai jam 3 ini sudah ada tarian pembuka. Nanti akan ada tarian pembuka. Selanjutnya rencananya jam 3 itu dilakukan pembukaan oleh MC, dan juga lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dan juga dilanjutkan dengan video paparan pelaksanaan CGIBF 2023. Ini nanti laporan pelaksanaannya ini adalah dibuat secara video. Jadi dari Ibu Kadis, dari Bank Indonesia, kemudian dari Bapak Sekda nanti divideokan sebagai laporan penyelenggara. Karena melihat waktu yang sangat sangat singkat sehingga kita terkait dengan agenda-agenda ini ada yang kita efisienkan waktunya seperti itu. Dan juga akan dilanjutkan terkait dengan pemutaran, Mas.
Sudah terus, Sudah, Bapak. sudah terus Mas. Nah, kembali dulu, enggak apa-apa. Nah, terus aja. Next, nah, nggih. Ini agenda selanjutnya, nggih. Jadi ada beberapa acara pada saat bisnis forum nanti. Pada saat bisnis forum itu sebenarnya acaranya adalah hanya talk show. Jadi tidak ada sambutan atau kainak speech baik itu dari Pak Menteri ataupun Bapak Gubernur Jawa Tengah, namun langsung talk show karena tadi saya matur bahwa waktunya itu sangat-sangat sangat singkat. Jadi harus efisien di dalam random acara ini. Jadi pada acara talk show pada saat bisnis forum itu nanti ada 4 pembicara. Yang pertama adalah Bapak Menteri Investasi, terus Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan juga Gubernur Jawa Tengah, dan 1 duta besar dari Republik Korea. Ini rencananya 4 pembicara itu pada forum yang agenda talk show-nya. Nanti akan kita sampaikan itu sebagai pembicara pada talk show. Selain sebagai pembicara, jadi pada saat itu nanti akan dilakukan juga ada sebagai pembahas. Jadi ada pembicara dan juga ada pembahas. Nah, pembahasnya ini akan dihadirkan ini dari KOR Indonesia ini Ibu Hendri Saparini, dan juga dari DPR RI Komisi 11 DPR RI ini Bapak Fathan Sukri dan juga Bapak Haji Mustafa. Ini akan kita hadirkan sebagai pembahas dalam forum talk show itu. Dan juga nanti dilakukan penyerahan tender mata kepada pembicara di dalam talk show itu. Selanjutnya rencananya kalau tidak ada halang melintang ini pukul 17.30, setengah 6 ini harapannya acara bisnis forum ini sudah selesai. Dan dilanjutkan dengan kalau yang undangan secara umum ini setengah 6 sudah selesai. Selanjutnya bagi undangnya yang VIP ini nanti jam 17.35, setengah 6 itu bersiap-siap untuk ISO dan juga transit menuju ke tempat Taman Lumbini lagi. Jadi perlu kami sampaikan untuk acara bisnis forum ini juga di Taman Lumbini, untuk dinernya ini juga di Taman Lumbini seperti itu. Lah, selanjutnya Mas. Selanjutnya kalau untuk acara dinernya ini nanti di situ ada beberapa agenda. Jadi harapannya dari Bapak Ibu yang diundang sebagai tamu VIP ini tidak bolak-balik. Jadi posisi mereka habis mengikuti bisnis forum dan kemungkinan ada kurang lebih waktu 1 sampai 1,5 jam. Ini juga bisa untuk untuk berdiskusi ataupun dialog-dialog antara para investor dan juga para pemangku kepentingan yang lain, misalnya kayak kawasan industri dan juga ada perbankan. Nah, ini nanti bisa dimanfaatkan seperti itu. Selanjutnya nanti habis 6:30. Jadi para peserta yang menjadi undangan VIP ini sudah masuk di tempat atau di Taman Lumbini itu yang sudah ditata dari panitia. Itu nanti dilakukan dialog dengan para ya misalnya nanti harapannya Bapak Gubernur masih berkenan bersama kita, terus dari BI dan juga dari para pengelola kawasan industri dan juga kedutaan-kedutaan. Ini sudah kita sondingkan, beberapa kedutaan ini sudah rencananya juga akan hadir pada forum tersebut. Nah, pada dinner ini nanti ada tarian pembuka, yaitu kalau kita itu ketek ogleng, katanya seperti itu. Ketek ogleng nanti akan diawali pada saat dinner nanti, dan juga pada saat itu akan dilakukan dialog interaktif. Jadi tidak seperti paparan, artinya kayak presentase yang agak agak kaku ya. Namun ya kayak sambil per meja gitu, nanti ada kedutaannya, terus ada investornya, terus ada pengelola kawasannya. Nah, harapannya nanti bisa bisa bersama-sama saling berdialog. Ini kita memberikan peluang untuk mereka bisa berinteraksi dengan para pengelola kawasan industri.
Dan harapannya pada pukul 21 atau pukul 9 malam, ini harapannya acara dinner ini sudah berakhir. Namun tidak menutup kemungkinan kalau sudah diskusi biasanya ya apa nggih ya mulur-mulur lah waktunya seperti itu. Namun sesuai dengan agenda rencana jam 9 itu sudah kita close untuk acara dinernya. Nah, selanjutnya untuk tanggal 22 ini kami matur ini ada one on one meeting. Ini tadi saya matur ini sebenarnya bisa secara hybrid. Jadi bagi para investor karena juga ada investor yang dari luar itu menghendaki pengen mengikuti tapi dengan schedule mereka tidak bisa sehingga mereka juga menginginkan untuk bisa secara daring. Ini dari ada beberapa investor seperti itu, sehingga dari panitia pun juga menyediakan secara hybrid. Jadi tidak hanya secara daring, namun juga hybrid apabila dari investor yang VIP tadi masih posisi berada di artinya hotel di sekitar Borobudur, ini bisa berdiskusi lagi secara detail. Selanjutnya itu nanti habis yang untuk one on meeting itu kan tetap dari para petugas ya. Jadi perlu kami sampaikan untuk one on one meeting ini nanti harapannya LO-nya itu dari kita, dari DPMP-TSP dan juga dari Bank Indonesia. Dan harapan kami nanti dari Kabupaten Kota ada satu pendamping yang bisa juga menjelaskan misalnya ada calon investor yang pengen berdiskusi secara detail. Misalnya tadi sama misalnya ada di Kabupaten Semarang ataupun Kabupaten Boyolali ataupun kabupaten kota yang lainnya. Sehingga pada saat one on one meeting nanti karena rencana kita dari 35 kabupaten kota itu kita bagi 7 peserta LO-nya. Jadi masing-masing LO nanti ada 5 orang. Nah ini nanti kami juga masih mau melihat pada saat pendaftaran CJIBF ini yang ingin mengikuti one on one meeting-nya ini apakah banyak yang di mana dan sebagainya, sehingga nanti perlu kita sesuaikan karena kadang-kadang juga ada kepeminatan itu di salah satu daerah banyak sekali numpuk, bahkan ada yang kosong. Nah ini kan perlu kita pertimbangkan juga nanti untuk petugas one on one meeting-nya. Jadi nanti one on one meeting-nya itu disediakan di Hotel Manohara. Nanti misalnya kasarannya, kalau dari kita DPMP-TSP dengan BI ini standby, artinya dari 7 kelompok itu ada semua. Nanti kalau kabupaten kota misalnya, jam pertama ini kok ada kepeminatan di misalnya Kabupaten Cilacap. Berarti Cilacap hadir mendampingi di kami. Setelah sudah tidak Kabupaten Cilacap, misalnya nanti berikutnya ada kepeminatan di Karanganyar. Nah, nanti dari Karanganyar bisa mendampingi dan seterusnya rencananya seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan misalnya masih ada hal-hal yang perlu didiskusikan, saya kira bisa juga kita diskusikan bersama. Selanjutnya untuk sesi investment tour. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, saya sampaikan dari 50 peserta VIP ini akan kita investment turkan, akan kita turkan sekitar di Kabupaten Magelang. Nah, kalau yang sudah terdiskusikan di kami, ini sementara adalah transformasi Taman Kiai Langgeng TKL atau Ekoparknya Kabupaten Ekoparknya Kota Magelang. Dan juga nanti salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Karena apa? Karena mengingat waktu jam 12 check out hotel ini harus sudah selesai sehingga hanya kita berikan kesempatan pagi itu muter di Taman Kiai Langgeng atau Ekoparknya Kota Magelang, dilanjutkan dengan ke lokasi desa wisata. Dan juga rencananya mau ke TPST Kabupaten Magelang. Dan kemungkinan kalau yang TPST ini hanya
apa ya melewati saja. Jadi kemungkinan tidak sempat diskusi dan sebagainya, tapi nanti kita lewatkan bahwa di Jawa Tengah ini juga ada potensi untuk pengelolaan sampah ini. Itu seperti itu. Nah, nanti kami juga mohon bantuan dari Kabupaten Magelang, ya. Kabupaten Magelang, nanti yang rawuh ini siapa? Ini terkait dengan desa wisata. Kalau kemarin saya sudah di info Pak Sinten, Pak Munif, Pak Miftah. Itu ada ada beberapa desa wisata. Pada prinsipnya kalau kami karena yang lebih paham terkait dengan desa wisata itu adalah dari kabupaten, sehingga nanti saya mohon bantuan menurut panjenengan desa wisatanya nanti dipilihkan yang mana, artinya yang sehingga nanti kan kita persiapkan, bisa kita komunikasikan. Kalau kemarin itu masih option beberapa desa yang ada di Kabupaten Magelang. Itu sekilas info terkait dengan agenda untuk pelaksanaan CJIBF di 2023 nanti. Next, Mas. Nah, ini adalah sebagai para pembicara di talkshow. Yang pertama adalah Bapak Menteri Investasi. Harapannya beliau-beliau berempat ini bisa hadir bersama-sama kita di acara CJIBF 2023 ini. Next, Mas. Untuk MC dan moderator, jadi pada saat pelaksanaan bisnis forum nanti, MC-nya adalah Mbak Nesya Gusal, untuk moderatornya adalah Mbak Dasen ini. Mbak Dasen ini dari SCTV, jadi harapannya nanti beliau bisa bisa memandu di dalam diskusi pada saat talkshow Bapak Gubernur tadi. Next. Peserta Bapak Ibu yang kami hormati, jadi terkait dengan pelaksanaan CJIBF 2023 ini kita berkolaborasi bersama, artinya dari DPMP TSP dan juga dengan Bank Indonesia dan juga kolaborasi dengan Bank Jateng. Jadi kita juga dapat sponsor dari Bank Jateng untuk pelaksanaan ini. Jadi peserta memang masih sangat terbatas, kurang lebih 250 yang terdiri ini sudah kita sampaikan dari beberapa kabupaten kota. Jadi untuk kabupaten kotanya adalah kepala daerah kabupaten kota se-Jawa Tengah itu dan juga DPMP TSP Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Ini yang terkait dengan peserta dari kabupaten kota. Memang pos atau porsinya ini hanya satu-satu karena mengingat terkait dengan kegiatan ini melibatkan berbagai macam stakeholder dan juga para investor, karena satu perusahaan itu bisa juga ada mereka itu mempunyai rencana rencana investasi 5 dan sebagainya, sehingga kalau yang mereka itu sudah agak berniat-niat berinvestasi di Jawa Tengah ini kita hadirkan. Tapi kalau misalnya masih sekedar ya melihat-lihat dan sebagainya, ini masih juga kita pertimbangkan. Mengingat antusias dari para peserta ini sangat banyak sekali. Next. Ini rencana untuk rincian pesertanya. Next. Ini masih lanjut juga, jadi kita juga harus melibatkan para asosiasi dan juga utamanya adalah para investor. Investor ini harapan kami ini dari luar, artinya luar juga banyak, dari dalam negeri juga banyak. Nah, ini harapannya bisa ikut serta di dalam pelaksanaan CJIBF 2023 ini. Next, Mas. Nah, ini Bapak Ibu yang kami hormati, ini beberapa catatan yang perlu kami sampaikan. Jadi terkait dengan pembaca doa, ini kami mohon dari Kementerian Agama dari Kabupaten Magelang. Kemarin teman kami Mbak Isni ini sudah koordinasi dan beliaunya juga sudah siap. Terus ternyata sekarang itu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya itu harus ada dirijennya, jadi ada pemandunya. Ini kita mintakan dari Sekda Provinsi Jawa Tengah, dan juga video akan ditayangkan, yang akan ditayangkan ini jadi beberapa waktu lalu
kami bersama Bank Indonesia ini juga melakukan kunjungan beberapa daerah. Pertama terkait dengan energi baru terbarukan. Ini kemarin kita ke Banyumas dan juga ke Cilacap. Ini nanti kita sudah divideokan dari Bank Indonesia, akan ditampilkan pada saat pelaksanaan CJIBF. Dan juga kemarin terkait dengan UMKM. Jadi dengan Bank Indonesia kemarin kita berkunjung ke lokasi UMKM yaitu di Susu Antapang, Kabupaten Semarang, dan juga Bengok Craft ini di Tuntang, Kabupaten Semarang, dan juga satu adalah beras organik itu di Kabupaten Magelang, ini di Gerabak. Nah, ini kemarin sudah diambil videonya, nanti akan kita tayangkan pada saat pelaksanaan CJIBF. Dan pada saat pelaksanaan dinner, nanti itu juga akan dilakukan pemberian apresiasi. Jadi ada beberapa pelaku usaha atau investor atau perusahaan yang pertama adalah perusahaan dengan nilai investasi terbesar tahun 2022 kemarin. Ini kemarin kita melihat di dalam dokumen LKPM-nya adalah PT Bumi Jati Power, ini Kabupaten Jepara. Dan yang kedua adalah perusahaan dengan menyerap tenaga kerja yang terbanyak. Ini adalah PT Jarum. Ini PT Jarum Kudus ini menyerap kurang lebih 63.661 orang. Ini sumbernya kita mengambil dari WLKP dari Disnakerteran Provinsi. Dan juga yang ketiga adalah perusahaan dengan nilai nominal ekspor. Nilai nominal ekspor tertinggi ini adalah PT Paklan. Ini terkait dengan alas kaki dan garmen ini juga tertinggi. Sehingga 3 perusahaan ini yang akan kita berikan apresiasi pada saat pelaksanaan CJIBF nanti. Next. Ini adalah one-on-one meeting. Nanti dalam waktu dekat ini akan kita sudah kita uploadkan di dalam CJIBF kita, dan harapannya nanti dari Bapak Ibu juga bisa membantu untuk menginformasikan terkait dengan pelaksanaan CJIBF ini. Dan harapan kami dari Bapak Ibu dari kabupaten kota, beberapa waktu lalu juga sudah dilakukan koordinasi beberapa PSI dari bidang pengembangan data dan informasi dari DPM Provinsi juga, bahwa untuk bisa selalu melakukan updating terhadap data-data yang dimasukkan di dalam website CJIP kita, sehingga data itu tidak kadaluarsa. Itu data itu terupdate, data yang terbaru. Harapannya seperti itu. Next. Jadi perlu kami sampaikan, selain kita mempromosikan proyek-proyek kita yang sudah ready to offer, kita ini kurang lebih kemarin tuh ada berapa ya? Ada 11, 12 itu proyek kita yang sudah ready to offer, dan juga ditambah dengan proyek-proyek strategis nasional. Jadi proyek-proyek strategis nasional inilah kemarin yang sudah iPro. Jadi ini juga akan digunakan sebagai bahan nanti di Bali. Di Bali kemarin kita dimintakan dari Kementerian itu akan mengadakan acara di Bali terkait dengan beberapa proyek strategis nasional yang sudah iPro, yaitu pembangunan tempat pembuang akhir, ini TPA-nya di Demak, juga pembangunan Bendungan Godri, ini di Kabupaten Kendal, dan juga pembangunan Outer Ring Road Kendal Semarang, dan juga pembangunan tempat sampah terpadu TPST Kabupaten Magelang. Next. Ini adalah proyek-proyek yang sudah siap kita tawarkan. Jadi Bapak Ibu juga bisa mersani proyek-proyek yang ada yang siap ditawarkan ini, apakah ada updating data dan sebagainya. Kayaknya kemarin dari bidang pengembangan data dan informasi ini sudah memberikan PIC untuk bisa mengupdate itu, dan juga ada batas waktunya. Karena kalau dibuat terus data bergerak kan juga agak susah ini. Next.
Next, Mas. Oke. Jadi kita ada proyek yang siap ditawarkan, ada proyek prospektif, ada proyek yang masih kondisi potensial. Harapan kami dari Bapak Ibu, saya kira juga memiliki lah proyek-proyek yang potensial sehingga nanti bisa dikemas menjadi proyek prospektif. Ini kan juga ada persyaratannya, misalnya kalau potensial itu kondisi seperti apa, agar bisa naik menjadi prospektif seperti apa, bahkan bisa naik menjadi iPro itu seperti apa. Saya kira dari Bapak Ibu juga sering sudah tahun kemarin 2022 itu dari BI juga mengadakan capacity building, ini juga bisa memberikan informasi kepada kita bagaimana kita bisa menyusun proyek yang secara iPro itu. Next. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan dari Kabupaten Kota untuk bisa melakukan updating itu. Dan yang kedua tadi mohon bisa menugaskan satu PIC yang kompeten standby pada saat sesi one-on-one meeting. Next. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, jadi itu adalah random acara susunan dan rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada saat pelaksanaan CJIBF 2023 nanti. Monggo kalau misalnya dari Bapak Ibu ada yang ada yang perlu dipertanyakan atau klarifikasi atau yang lain, monggo dipersilahkan. Halo? Halo Bapak Ibu, ada yang perlu disampaikan, monggo? Cukup, Bu. Cekap. Cukup. Kalau dirasa cukup, saya kira kalau Bapak Ibu sudah jelas, artinya misalnya ini undangan yang ke kabupaten kota sudah kita kirim kemarin melalui pos. Jadi artinya sudah kita informasikan. Jadi misalnya dari Bapak Ibu, misalnya ada yang ditanya Pak pimpinan daerah, Pak Bupati atau Pak Wali, Bu Wali, Pak Wali ini nanti bisa menjelaskan guys, sebenarnya apa sih CJIBF itu sebenarnya apa dan bagaimana mekanisme dan sebagainya. Itu Bapak Ibu juga harus person ya, karena pada prinsipnya kami sudah menyampaikan. Dan kalau dirasa memang misalnya tidak ada yang perlu disampaikan, sekali lagi saya mohon dari Kabupaten Magelang, ada yang rawuh? Kabupaten Magelang. Mas, Kabupaten Magelang, Mas. Halo, Kabupaten Magelang ada yang hadir? Hmm? Siapa, Mas? Hmm? Siapa? Halo, Kabupaten Magelang ada yang hadir? Oh, trouble ya? Oh, oke. Kalau kendala teknis artinya saat ini mic-nya nanti trouble, saya kira nanti saya juga mau japri aja kalau memang karena ini sangat saya butuhkan terkait dengan kepastian informasi ini. Tadi yang pertama terkait dengan lokasi desa wisata. Lokasi desa wisata menurut rekomendasi dari Panjenengan kira-kira desa wisatanya mana? Ini mohon informasinya. Dan juga nanti kemungkinan saya karena posisi lokasi itu di Kabupaten Magelang, jadi saya otomatis nyun sewu repoti panjenengan lah, artinya baik itu misalnya nanti karena rencananya kami pun juga akan hadir H-1, jadi nanti hari Minggu ini kita sudah menuju ke Magelang dan untuk melakukan persiapan, bahkan nanti beberapa teman-teman juga ngerepoti dari Kabupaten Magelang ini. Ini mic-nya kok trouble ya Pak San ya? Trouble nih. Hmm? Hmm. Terus yang kedua, Bapak Ibu
ini perlu kami sampaikan LO untuk kabupaten kota. Jadi untuk Mas Fajar ini adalah kabupaten kota, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Sukoharjo, Kendal, Brebes, Kebumen, dan juga Grand Batang City ataupun KITB. Terus yang kedua, ini Mas Eldi. Mas Eldi ini Kabupaten Grobogan, Kabupaten Tegal, terus Kabupaten Rembang, Kabupaten Batang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, dan KEK Kendal. Mas ini kenapa kok tidak dian saja? Yang kedua Mas siapa tadi? Mas Fajar sama Mas ini kan maksud saya kalau itu kan ada Kabupaten Batang berarti KITB-nya. Hmm? Nanti tetap individu nggak apa. Soalnya kan satu. Terus Mbak Fibri nggih, Mbak Fibri itu Kota Magelang, turun ke dikit. Kota Salatiga, Kabupaten Sragen, Banjarnegara, Karanganyar, Wonosobo, dan juga kawasan industri Aviarna. Terus Mbak Via ini Cilacap, Klaten, Kap Magelang, Kap Pekalongan, Purbalingga, BIP, Batang Industrial Park, dan juga Jatengland Industrial Park. Ini Mbak Via. Lanjut Mas Fajri. Mas Fajri ini Kabupaten Semarang, Purworejo, Kudus, Pati, Pemalang, Temanggung, dan juga BSB. Mas Zaki ini Jepara, Pekalongan, Kota Pekalongan, Blora, Surakarta, Tegal, Wonogiri, dan juga kawasan Wijaya Kusuma. Next. Udah. Jadi ini teman-teman yang akan menjadi LO pada saat pelaksanaan CJIBF ini. Harapan kami dari Bapak Ibu dari Kabupaten Kota juga bisa bisa memberikan supporting terkait dengan misalnya informasi-informasi dari Kabupaten Kota untuk pelaksanaan CJIBF ini. Harapan kita seperti itu. Monggo, Bapak Ibu, ada yang perlu ditanyakan atau disarankan atau direkomendasikan? Dipersilakan. Izin Bu. Oh, monggo Mbak Win. Monggo Mbak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dia, untuk acara dinner ada agenda penandatanganan prasasti PT APL di Kabupaten Semarang oleh Gubernur Jawa Tengah. Apakah pada saat penandatanganan prasasti itu Bupati harus hadir mendampingi, Bu? Ini terkait dengan agenda beliau ke ajudan nantinya. Oke, siap, nggih. Jadi kalau kemarin memang ini belum ada ya Mbak ya, belum sampai dengan apakah Bupati mendampingi gitu, nggih. Kalau kemarin itu yang pada saat dinner itu memang masih dari perusahaan, tapi nanti coba kita konfirmasi kepada pimpinan apakah memang dari kabupaten Pak Bupatinya harus hadir, nanti kami segera informasikan. Terima kasih. Ya, nanti kami konfirmasikan karena kemarin yang untuk prasastinya itu sudah saya ambil sudah di sini Mbak, sudah posisi sudah di kantor kami untuk dibawa ke Magelang besok gitu. Nggih. Matur suwun Mbak Win. Nggih. Monggo, Bapak Ibu ada yang lain ada? Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, dari mana? Kabupaten Kudus. Kudus, nggih, monggo Mbak. Nggih. Nggih. Matur nuwun, Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali mohon maaf karena saya bergabungnya terlambat karena ini tadi kan ada 2 rapat Bu Dia. Saya mengikuti yang pertama dulu, terus kemudian kami tinggal untuk ikut Zoom. Nah, untuk paparan yang pertama itu saya tadi nyun sewu, mohon maaf belum bisa mengikuti. Jadi apa bisa nanti ditampilkan di slide lagi ataupun nanti di share bahannya.
saya waktu buka Zoom langsung ke agenda yang dinner itu tadi. Nah, Nggih. kemudian yang hari kedua Bu Dia itu ada yang namanya sesi investment tour ya. Nah, Iya. itu untuk semua peserta kabupaten ikut atau bagaimana Bu Dia? Karena kami belum jelas terkait dengan investment tour ini. Kemudian karena memang kami tadi masuk Zoom-nya terlambat, apa bisa di-refresh lagi yang pertama-pertama tadi Bu Dia? Kalau berkenan, kalau tidak, nanti kita akan komunikasi telepon saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun, Mbak Sinten kok rada rapat tak ketoki. Bu Emi, iya Oh, ini gelap pas nggih, Bu lampunya Emi di nggih. atas saya jadi gelap. Bu Emi. Nggih. Nggih, Bu Emi, matur suwun atas responnya. Jadi kalau nanti terkait dengan bahan nanti akan kita share nggih di grup saja nggih. Panjenengan semua akan masuk di dalam grup daripada satu persatu. Promosi. Nanti saya share di situ aja. Terus kalau tadi terkait dengan investment tour, jadi tadi sudah sampaikan bahwa undangan itu 250, 50 itu VIP. Jadi yang ikut investment tour itu dari 50 undangan VIP itu. Nah, nanti kalau di dalam undangan VIP itu, nanti pas saat kami memberikan undangan itu ada agenda dinernya itu berarti ikut VIP. Ini memang kalau dari kabupaten kota, kalau kabupaten kota yang sudah teridentifikasi atau terinventarisir di kami, ini adalah nanti tiga pemenang IC. Tiga pemenang IC itu akan kita hadirkan juga. Terus tadi 3 calon investor yang apresiasi tadi juga akan kita hadirkan. Terus nanti Bupati Magelang ini kita hadirkan pada saat dinner itu. Jadi kemungkinan yang lain sementara tidak, Mbak. Ya, Bu Dia. Jadi berarti waktu dinner itu hanya 1 kursi ya tadi disampaikan itu pas acara pembukaan sama dinernya, guys. 1 kursi tadi loh Bu Dia kan ngendikan tadi. Khusus dinner untuk itu kabupaten. 50 orang. Khusus dinner 50 orang itu terdiri dari calon investor-investor yang sudah terpilih dan juga dari kawasan industri, ada beberapa kawasan industri dan juga dari pemenang IC 2023 ini. Itu 3 pemenang IC ini. Kalau sementara ini sudah disampaikan bahwa pemenang IC ini ada 3 kabupaten, namun untuk urutan juara 1, 2-nya 3 itu belum diinformasikan. Jadi nanti pada saat CJIBF itu akan diumumkan. Pas yang bisnis forum itu dari Bapak Gubernur akan mengumumkan pemenang IC 2023. Namun kalau di dalam undangan nanti ada dinernya berarti mereka ikut dinernya, artinya menjadi pemenang di dalam IC itu. Ya, Bu Dia, nanti kita lihat undangannya. Matur nuwun. Monggo yang lain, Bapak Ibu. Ya ada Bu. Dari Kota Magelang Bu Dia. Ya, monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita daring pada pagi hari ini, Bu Dia, seperti tadi yang telah dijelaskan Bu Dia dari depan, bahwa Kota Magelang merupakan salah satu kota yang menjadi ikut dalam rangkaian CJIBF, yaitu di sesi investment tour, Bu Dia. Nah ini kan nanti acaranya yang 50 orang VIP tersebut nanti langsung ke Taman Kyai Langgeng atau nanti ada acara Bu kalau di lokasi di Taman Kyai Langgengnya. Itu yang pertama. Atau diterima secara resmi gitu Bu, yang informasinya. Jadi kalau pelaksanaan investment tour, jadi itu tadi kan ya kurang lebih 5
50 peserta yang VIP tadi, tapi itu ikut semua atau tidak kan juga kita kasaran kita persilahkan dari investor ya. Kalau investor yang pengen ikut ya silahkan, kalau yang tidak ikut silahkan, karena yang 50 itu kan nanti hotelnya berada di Magelang lah, di kawasan sekitar Borobudur lah. Nanti setelah itu nanti kita menuju kepada Magelang Eco Park tadi lah. Di situ otomatis yang sewu, memang kami suratnya belum turun ke ke pengelola Eco Park Magelangnya. Jadi nanti di situ ya paling tidak itu diterima artinya nanti kan ada penjelasan bagaimana pengembangan terkait dengan Eco Park yang ada di Magelang, terus rencana ke depannya seperti apa, terus misalnya apakah ada kendala pengembangan selama ini di dalam pengembangan TKL ini dan sebagainya. Yaitu tim diterima di situ dulu, nanti habis itu ke lapangan melihat ya kondisi realnya di lapangan seperti apa. Cuma itu Mbak, diskusi terus ke lapangan, terus nanti kita cabut pindah yang ke desa wisata itu. Rencananya seperti itu. Ya Bu, berarti kan ini kalau melihat jadwalnya kan mulai jam 08.30 sampai jam 9 ya Bu. Oke. Berarti nanti proses kami untuk menerima, mungkin kami koordinasi dulu tempatnya untuk menerima. Ya. Ini kan waktunya nanti tidak memakan waktu yang banyak. Iya, oke. Gimana? Karena itu kan tamunya itu jam 12 harus check out tadi, keterbatasan waktu itu. Jadi memang kita ambilkan yang dekat-dekat saja gitu. Pertimbangannya, nggih. Kalau melihat waktunya kan hanya jam 08.30 sampai jam 9, Bu. Nggih. Berarti nanti mungkin ada waktu setengah jam, boleh gitu ya Bu ya untuk penerimaannya? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi pada prinsipnya kan dari calon investor itu juga mengerti misalnya di Kota Magelang itu ada suatu potensi peluang investasi seperti ini. Terus misalnya kalau ada master plan atau ide yang untuk pengembangan pengelolaannya mau seperti apa dan sebagainya, bisa dijelaskan secara umum untuk terkait dengan itu TKL itu. Iya Bu. Gitu. Nggih, matur suwun, Mbak. Monggo, yang lainnya ada pertanyaan? Bapak Ibu dirasa sudah cukup? Nggih. Kalau memang dirasa sudah cukup, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dalam Zoom pada pagi hari ini, dan harapan kami kepada Bapak Ibu dari masing-masing kabupaten kota bisa mensupport terkait dengan rencana pelaksanaan CJIBF kami. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah tadi mengupdate terkait dengan potensi peluang yang ada di kabupaten kota masing-masing. Jadi jangan sampai misalnya terkait dengan data ternyata datanya itu data lama. Nah, ini kan berarti perlu diupdate. Misalnya kalau kemarin saya lihat itu misalnya kayak apa ya di Jepara. Jepara itu kan Mbak Es itu udah mutasi, udah apa pindah. Sehingga itu juga perlu diupdate kontaknya. Nah, misalnya seperti itu. Ini perlu di-updating sehingga jangan sampai informasi yang ada di situ itu kurang kurang maksimal. Misalnya ada investor yang ingin bergabung di situ, namun informasinya kurang up-to-date itu. Harapan kami seperti itu. Demikian. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau dirasa sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan saling doa mendoakan. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat bisa melaksanakan aktivitas kita masing-masing. Makaten sudah cukup. Kalau misalnya masih ada sekarang belum terpikirkan, bisa japri, bisa lewat grup, monggo. Ini kita maksimalkan untuk berdiskusi atau berkomunikasi, dipersilahkan. Kami sangat terbuka.
Kalau itu memang artinya diperlukan dan juga itu sangat urgent, harus dan sebagainya, ini kemungkinan bisa kita diskusikan bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.